Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Koi. Dan seperti biasa kita akan bercerita kembali di atas paus merah ini teman-teman. Bercerita tentang 700 km pertama di atas paus merah ini teman-teman. Oke, buat kalian yang mau meminang motor Honda PCX 160 tahun 2025, mungkin video ini akan bermanfaat. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Kalau kesah ini saya sampaikan menurut atau berdasarkan opini saya atau pengalaman saya pribadi selama mengendarai motor ini ya teman-teman. Kesan pertama mengendarai motor ini menurut saya nyaman banget teman-teman. Dengan postur saya yang 165 cm, posisi duduknya sangat pas sekali. Decknya luas, bisa selonjoran sampai ke depan, dan juga posisi stangnya yang sedikit melengkung ke belakang membuatnya lebih nyaman lagi teman-teman. Untuk joknya sendiri meskipun bodinya terlihat bongsor, tapi joknya ini slim teman-teman. Untuk boncengan juga tidak terlalu ngangkang, jadi tidak terlalu pegel. Kemarin saya bawa dari Majalengka ke Cikarang aja, menurut saya nyaman banget teman-teman. Tidak ada pegal sama sekali, kecuali pegal karena posisi kaki diam aja. Biasanya pakai motor kopling yang main antara tangan dan kaki, sekarang kaki hanya diam saja, maju mundur selonjoran kayak gini teman-teman. Dan katanya untuk decknya yang depan ini, kaki seperti ini selonjoran, dia lebih luas, lebih panjang lagi dari versi PCX yang sebelumnya teman-teman. Untuk shocknya empuk teman-teman, depan yang belakang. Hanya saja mountingnya akan terasa jeduk karena ada space antara mounting dan juga rangka. Tapi bisa diakali dengan mengganti karet mountingnya sendiri teman-teman, jadi yang lebih tebal supaya tidak ada suara jeduk saat menemukan benjolan jalan ataupun polisi tidur teman-teman. Nah, untuk punya saya ini udah saya ganjel di bagian mountingnya, dan juga untuk bagian per shocknya udah saya tambahin juga ganjel setebal 1 mili, jadi tidak terlalu berbunyi jedak-jeduk kalau dipakai jalanan yang bergelombang seperti ini. Kemudian dari remnya meskipun ini CBS, rem CBS ini tidak saya suka sebenarnya teman-teman, tapi motor ini terasa lebih nyaman sih untuk CBS-nya dibandingkan dengan CBS pada motor yang masih menggunakan belakangnya trombol ya teman-teman. Ada kan motor Vario dan juga Beat gitu yang belakangnya trombol, depannya cakram dibikin CBS, dan itu menurut saya nggak enak. Tapi motor ini meskipun CBS, remnya terasa lebih bagus kok. Nah, lebih mantap gitu ya teman-teman. Mungkin faktor dari remnya sendiri yang udah cakram depan belakang ya teman-teman. Dan untuk mesin menurut saya motor ini responsif, apalagi kalau udah RPM ke atas, dan juga mesinnya itu halus teman-teman. Apalagi saya biasanya sebelumnya kan pakai motor Honda Tiger yang getarannya sampai ke ubun-ubun. Motor ini terasa sangat halus banget teman-teman mesinnya. Dan penggunaan mounting atas katanya itu bisa mengurangi getaran motor ini teman-teman. Katanya ya, itu menurut para ahli otomotif. Saya hanya bercerita tentang kehalusan motor ini saja mesinnya teman-teman. Saat dipakai tidak ada getaran, kecuali kalau misalkan pagi saat di standar 2 kemudian saya angetin gitu ya. Wah, stangnya buset, tremornya sampai 7 skali anjing, lebay banget. Enggak, emang bener segetar itu gitu stangnya. Tapi kalau misal udah agak panas motornya, getarannya di stang juga berkurang teman-teman. Meskipun dibawa boncengan kemarin ya, bawa anak dan istri, kemudian ada juga barang-barang di dalam bagasinya cukup berat. Motor ini dengan medan yang cukup naik turun ya, jalur Purwakarta Subang, naik turun berkelok, tapi menurut saya wah ini udah nyaman banget sih, nggak pegel sama sekali teman-teman. Motor ini selama 700 km ini belum saya apa-apain teman-teman, hanya menambahkan air radiator saja karena kemarin sudah berada di posisi di bawah garis low teman-teman.
Untuk yang lainnya oli masih bawaan dealer semuanya. Pokoknya alhamdulillah selama 700-800 km ini motor ini tidak ada kendala dan nyaman-nyaman saja dipakai teman-teman. Oke teman-teman, semua brand itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi buat kalian yang mau beli motor ya sesuaikan aja dengan selera masing-masing dan terima semua kekurangan dan kelebihannya gitu ya teman, dan juga resiko yang kalian tanggung gitu. Seperti saya membeli motor Honda Pacek ini, meskipun banyak isu yang beredar di luaran sana, ya nggak tahu kenapa, karena saya suka ya beli aja gitu, karena menurut saya semua brand juga pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, kecuali yang rangka ESAP itu saya tidak rekomendasikan ya. Motor VCX ini kan masih rangka tubular dan juga ya sesuai dengan kebutuhan, karena saya butuh motor ini bagasinya luas teman-teman. Oh iya, itu adalah fitur yang saya suka, bagasinya luas, jadi ketika bawa-bawaan apalagi buat saya yang sudah punya anak, ini sangat berguna banget bawa barang-barang anak di dalam bagasi, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi tetap nyaman buat bawa motornya, nggak terlalu banyak bawa bawaan di luaran gitu ya. Oke teman-teman, saya mau isi bensin dulu karena udah berkedip. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulannya menurut saya motor ini selama 700 km penggunaan atau 800 km penggunaan sekarang, motor ini sangat enak dan sangat nyaman untuk dikendarai, dari posisi duduk, dari konsumsi bahan bakar, suspensi dan yang lainnya teman-teman. Handling saat berkendara juga menurut saya sangat enak banget. Dia nurut banget kalau dipakai belok-belok ataupun lurusan teman-teman. Untuk lampu, oh iya belum saya sebutkan ya. Oh iya, untuk lampunya juga menurut saya motor ini sudah cukup untuk penerangannya teman. Meskipun sekarang udah musimnya motor dengan lampu yang menggunakan proyektor, tapi menurut saya ini sudah cukup sekali teman-teman. Ya, apalagi yang belum saya sebutkan ya teman-teman. Udah sih, dari fitur idling stop, kunci udah keyless, kemudian speedometer full digital, mesin, posisi duduk, setang, lampu, dan juga suspensi udah saya sebutkan semua. Oke, jadi mungkin itu saja kesimpulannya dari video kali ini tentang keluh kesah penggunaan 700 km pertama motor Honda PCX CBS motor saya ini teman-teman, 160 tahun 2025 teman-teman. Alhamdulillah tidak ada kendala dan motor ini sangat nyaman sekali. Selama segitu aja videonya, dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.